Assalamualaikum Sobat Football United. Ringan amatiran ala gua, lini depan Manchester United masih bermasalah. Dan masalah yang terjadi dengan lini depan Manchester United ini sudah terjadi dari musim lalu, ya kan? Kenapa Manchester United peringkatnya lebih jelek daripada 2 musim yang lalu? Salah satunya adalah performa lini depan yang menurun. Dan ini masih berkelanjutan ya di musim ini. Padahal Manchester United sendiri sudah berinvestasi dengan angka yang cukup tinggi. Dan di video kali ini gue ingin membahas ya keadaan tersebut dari Manchester United. Nah, ini juga gue sambil membuka bagaimana situasi Manchester United di papan klasemen saat ini. Jadi Manchester United ini berada di peringkat di luar 10 besar ya, bahkan di di tengah-tengah. Manchester United itu berada di bawahnya. Jadi kalau 20 peserta, 10 itu adalah tengahnya. Manchester United berada di peringkat 12 dengan baru mencetak 28 gol. Ini sangat sedikit sekali jika dibandingkan tim-tim yang lain. Nah, Manchester United di musim sebelumnya itu juga tidak cukup bagus. Ketika Manchester United berlaga dan finish di musim lalu ya di peringkat ke-8 itu mencetak 57 gol. 58 kebobolan minus 1. Jika dibandingkan dengan Newcastle yang berada di peringkat ke-7, mereka mencetak 85 gol. Chelsea di peringkat ke-6 77 gol. Dan bahkan West Ham United yang berada di peringkat ke-9 musim lalu, mereka mencetak 60 gol. Artinya memang Manchester United ini memiliki masalah. Dan 2 musim yang lalu, ketika itu musim pertama dari Erik ten Hag ya, Manchester United berhasil finish di peringkat ke-3. Manchester United mencetak gol 58. Tapi memang ada selisih yang cukup oke. Terutama di mereka kebobolan ya, sehingga Manchester United pun juga sering mendapatkan kemenangan. Tapi kalau dilihat memang indikasi bahwa mereka memiliki kesulitan untuk mencetak gol itu sudah terlihat ternyata ya dari 3 musim yang lalu. Dan kalau kita ingat 2 musim yang lalu di bursa transfer musim panas ada 2 nama striker premium yang diinginkan oleh atau dikaitkan ya dengan Manchester United adalah Victor Osimhen dan juga Harry Kane. Bahkan Erik ten Hag mengakui pada saat itu dia menginginkan Harry Kane. Hanya saja Manchester United ini memiliki ataupun manajemennya ya memiliki pergerakan yang lain, memiliki keputusan yang lain, dan akhirnya mendatangkan Rasmus Højlund yang didatangkan 2 musim lalu. Rasmus Højlund sampai dengan saat ini juga sedang menurut gua memiliki atau menghadapi tantangan yang besar ya terkait dengan angka mencetak gol, di mana Rasmus Højlund musim lalu di musim pertamanya di Liga Premier Inggris ini mencetak 10 gol. Dengan total dia mencetak 15 gol ya, karena dia mencetak angka yang cukup tinggi di Champions League, 5 gol dari 6 pertandingan. Sementara musim ini dia baru mencetak 2 gol. Di Europa League dia mencetak 5 gol. Jadi dengan total saat ini dia mencetak 7 gol. Tapi di beberapa pertandingan terakhir ya, dia terakhir kali mencetak gol itu ketika Manchester United tandang ke Kroasia menantang Viktoria Plzeň. Pada saat itu Rasmus Højlund mampu mencetak 2 gol dan Manchester United menang. Itu terjadi di pertengahan bulan Desember dan sudah cukup panjang nih tidak ada gol lagi dari Rasmus Højlund yang didatangkan dari Atalanta dengan angka yang cukup tinggi nih, 73,9 juta euro. Dibulatkan 74 juta euro. Kontraknya sendiri jangka panjang ya, 5 tahun sampai dengan tahun 2028. Jadi masih ada 3 tahun lagi. Musim lalu di bursa transfer musim panas, Manchester United juga mendatangkan seorang penyerang baru. Adalah Joshua Zirkzee. Dan yang dari informasi yang gue dapatkan memang yang lebih banyak berperan untuk mendatangkan Joshua Zirkzee ini manajemen Manchester United ya.
Sama juga seperti kayak Rasmus Højlund, mendapatkan kontrak jangka panjang 5 tahun sampai dengan tahun 2029. Angka transfernya pun juga sangat tinggi nih, 42,5 juta euro dari Bolonya. Nah, kalau di total itu 100 juta euro lebih untuk dua pemain ini. Dan saat ini ya, Manchester United menurut gua memiliki masalah tantangan besar di lini depan. Apa yang terjadi dan apa yang seharusnya dilakukan oleh Manchester United? Yang terjadi adalah pergantian manajer ya, dari Erik ten Hag ke Ruben Amorim, dan dengan pergantian ini berarti juga memang ada pergantian sistem cara bermain, filosofi, keinginan, karakteristik juga ya dari masing-masing manajer yang tentu saja berbeda, dan juga formasi yang tidak sama. Nah, Rasmus Højlund sendiri, gue lihat musim ini ada beberapa catatan. Dua sih kalau menurut gue yang melihat. Nomor satu adalah bagaimana sentuhan pertama dari Rasmus Højlund ini sering tidak bagus. Lalu di sisi lain nomor dua, gue juga melihat positioning dari Rasmus Højlund. Ini juga nampaknya dia masih belum pas. Mungkin ada faktor ketiga, yaitu adalah dukungan dari lini kedua ya, lini tengah atau gelandang serang berupa distribusi umpan dan lain-lain. Tapi kalau gue melihat hampir di setiap pertandingan Manchester United ini cenderung untuk memberikan distribusi ke kotak penalti, baik itu berupa crossing maupun juga umpan-umpan terobosan. Hanya saja memang sering sekali yang ada di posisi tersebut ya, artinya dalam mendapatkan umpan tersebut terutama di kotak penalti, bukan Rasmus Højlund atau Joshua Zirkzee. Amat sering mendapatkan bola. Bruno juga seperti itu. Dimana tugas dari dua pemain ini, termasuk juga Garnacho ya, menurut gue ya tugas utamanya bukan sebagai mencetak gol. Mereka punya tugas untuk mencetak gol, tapi bukan sebagai tugas utama. Menurut gue seperti itu. Tugas utama ada pada penyerang, dan itu tidak cukup banyak dilakukan sejauh ini oleh dua pemain ya, Joshua Zirkzee dan juga Rasmus Højlund. Bagaimana dengan Joshua Zirkzee sendiri yang didatangkan dari Bolonya? Kalau gue melihat angka mencetak gol dari Joshua Zirkzee ketika dia di klub-klub sebelumnya ya, di Bolonya dia mencetak 11 gol musim lalu, dan di musim pertamanya hanya mencetak 2 gol. Di Anderlecht sempat mencetak 16 gol. Nampaknya kalau dari situ sih gue melihat dia memang bukan tipe sebagai striker poacher atau apa ya striker finisher ya, bomber yang diharapkan dengan angka tinggi kontribusi mencetak gol. Nampaknya tidak seperti itu untuk Joshua Zirkzee. Bagaimana keterlibatan dia dalam permainan menyerang itu yang lebih diutamakan. Sama seperti ketika dia mencetak gol di partai pembuka di musim kompetisi kali ini ketika Manchester United menjamu Fulham. Tapi sayangnya hal tersebut tidak cukup sering terjadi. Salah satu partai di mana gue melihat positioning ataupun fungsi dari Joshua Zirkzee terlihat bagus adalah ketika Manchester United tandang ke Southampton pada saat itu ya, menang 0-3. Bagaimana Joshua Zirkzee sering menjemput bola ke tengah dan dia bergerak dari lini tengah ke depan ketika Manchester United ini melakukan serangan. Bagaimana intensitas juga ini masih menjadi tanda tanya besar ya. Situasi Joshua Zirkzee sendiri juga cukup sulit. Ini gue mengacu ke pertandingan menghadapi Newcastle, di mana dia serba salah. Menerima bola, keputusan tidak tepat. Positioning juga tidak pas. Bermain buruk diganti kurang lebih setelah 30 menit. Ini bukan hal yang bagus. Walaupun saat ini dia perlahan-lahan ini kembali dipercaya oleh Ruben Amorim. Namun demikian, baik Joshua Zirkzee maupun Rasmus Højlund masih belum terlibat nih. Masih belum memberikan kontribusi berupa gol bagi Manchester United dalam tempo yang cukup panjang. Ada apa? Bagaimana solusinya? Menurut gua, Manchester United butuh mendatangkan pemain baru. Menurut gua seperti itu. Tapi
Dengan angka yang sudah diinvestasikan tinggi, mereka juga harus berhitung. Ada satu komen di Football United gue baca, wah ini investasi bodong gitu ya. Gue ketika baca komentator ada komentar seperti itu, gue berpikir yang bebas-bebas aja ya by the way, tapi gue berpikir kenapa ini bisa terjadi sehingga ada komentar, wah ini investasi bodong nih. Siapa yang melakukan investasi ini? Klub, yes. Siapa? Manajemen, siapa orangnya? Apa rencananya? Karena ketika dibilang investasi bodong segala macam, ya ini kan bukan membeli barang atau seperti apa gitu. Kalau disamakan ya gue pikir kurang pas lah, kurang cerdik lah. Itu rencananya seperti apa? Dan kalau gue tarik ke belakang, bagaimana keadaan dengan manajemen Manchester United? Di situ menurut gue salah satu masalahnya. Karena dari informasi yang gue dapatkan ya, baik itu Joshua Zirkzee maupun Rasmus Højlund ini kedatangannya lebih banyak di-trigger oleh manajemen, karena memang ada keinginan yang lain ya pada saat itu dari sang manajer. Gue ketika berkunjung ke Old Trafford melakukan tour stadium, yang menjadi tour guide pun juga mengatakan seperti itu ya. Bapak senior mengatakan Manchester United ini sangat identik dengan, dalam perjalanan klub ini sangat identik dengan nama penyerang-penyerang hebat. Penyerang hebat terakhir yang ada di Manchester United menurut dia, dengan kemampuan mencetak gol yang bagus, yang konsisten, Wayne Rooney. Itu yang terakhir. Dan dia pada saat itu berkomentar, dan gue masih ingat ya, Manchester United ini sangat disayangkan tidak bergerak untuk Harry Kane. Gue melihat seperti itu. Manchester United butuh pemain premium. Manajemen mungkin melihat bahwa dengan mendatangkan pemain premium maka akan ada konsekuensi ya, berupa Manchester United tax, harga akan tinggi dan segala macam. Iya, tapi ketika kita bisa mendatangkan pemain dengan karakter yang pas. Zlatan Ibrahimovic menurut gue memiliki karakter yang pas, kemampuan juga oke. Hanya saja memang dia sudah grafiknya sudah turun ya. Edison Cavani pun juga demikian, bagus tapi sudah turun. Nah, kita butuh menurut gue pemain yang sedang di atas atau menuju ke atas sedikit. Profil Joshua Zirkzee dan juga Rasmus Højlund itu masih agak jauh dari peaknya menurut gue. Sehingga proses yang mereka harus lalui, dua pemain ini nampaknya agak sedikit lebih panjang. Dan ditambah dengan keadaan manajemen seperti ini, Ruben Amorim yang baru masuk segala macam ya, ini juga merupakan bagian dari proses. Nah, sekarang balik lagi, apa yang harus dilakukan? Kalau Manchester United mendatangkan striker premium saat ini, maka angka 100 juta lebih yang dikeluarkan untuk Rasmus Højlund serta Joshua Zirkzee ini akan jadi tidak bagus. Kontrak mereka, dua pemain ini masih jangka panjang. Masing-masing masih untuk Rasmus Højlund masih ada 3 tahun ya. Dan Joshua Zirkzee bahkan masih 4 tahun. Valuasi saat ini Joshua Zirkzee ada di angka 42 juta, Rasmus Højlund ada di 60 juta. Tapi dengan performa mereka seperti ini, mana klub yang mau transfer mereka dengan angka seperti ini? Itu di situ juga tanda tanya. Lalu apa dong yang harus diambil? Menurut gua mendatangkan pemain ya yang lebih senior, yang bisa diandalkan, tapi tidak menghalangi perkembangan dari dua pemain ini. Pemain senior yang bukan pemain premium, tapi pemain senior yang bisa mengkatrol dalam tanda kutip penampilan dari keduanya. Beban tidak sepenuhnya diambil oleh dua pemain ini secara seutuhnya. Mungkin dengan peminjaman, mungkin dengan kontrak lebih murah. Yes, pemain senior ini profilnya bukan pemain yang premium ya, pemain yang sudah melalui sedikit puncak ya, tapi agak sedikit menurun. Kalau ditanya siapa secara ringan amatir, gue tidak tahu. Dan manajemen gue harapkan bisa mengidentifikasi pemain tersebut, karena ini tidak bisa dibiarkan saja dua pemain ini. Bagaimana dengan musim depan? Apakah ada kemungkinan? Kemungkinan itu selalu ada. Artinya dua pemain ini akan tampil bagus setelah mendapatkan misalnya preseason yang penuh dengan Ruben Amorim. Tapi di sisi lain juga kalau melihat bagaimana performa dari Manchester United selama musim ini, musim lalu dan juga musim sebelumnya, ternyata memang mencetak gol itu menjadi permasalahan yang cukup besar dan menantang. Oleh karena itulah ya, nama Harry Kane sempat diinginkan ya, tapi tidak ada pergerakan. Dan sekarang menurut gue kalau mendatangkan pemain seperti Harry Kane,
Ya, kecuali mereka melepas ya, Rasmus Højlund dan juga Joshua Zirkzee. Dan kalau melepas artinya ada tawaran yang datang dengan harga yang cocok, ya itu baru bisa dilakukan. Tanpa itu menurut gua keadaan tidak akan semudah mengatakan jual atau buang-buang saja. Kurang lebih seperti itu. Bagaimana menurut Sobat Football United? Siapa kira-kira profil seperti apa ataupun nama siapa kira-kira striker dengan alasannya? Silakan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Oh, atau mungkin ada solusi lain juga bisa drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.